Ini salah satu puisi, ya sebentar, sabar. Puisi salah satu puisi Fadlizon menuju Indonesia Raya. Indonesia tak akan hebat kalau pemimpin tak amanat. Diulang lagi, Indonesia tak akan hebat kalau koruptor semakin kuat. Diulang lagi, Indonesia tak akan hebat karena kau jual Indosat. Indonesia tak akan hebat kalau dirawat kaum hianat. Indonesia tak akan hebat karena rakyat belum berdaulat. Ya. Gimana tanggapannya? Indonesia hebat itu slogannya PD Perjuangan sekarang, dan ada nama Indosat di sini yang kita tahu bersama bahwa kala itu ada di Presiden Megawati kala itu. Ya, puisi itu kurang lengkap sebenarnya. Harusnya diakhiri misalnya Indonesia tak akan hebat kalau rakyat ditembaki. Indonesia tak akan hebat kalau rakyat diculiki. Indonesia tak akan hebat kalau rakyat dah hidup dalam ketakutan. Indonesia tak akan hebat kalau rakyat terintimidasi. Saya kira apa yang saya sampaikan di dalam puisi itu kan kenyataan semua, bukan? Tapi kenapa memilih Indonesia hebat gitu? Kenapa memilih Indonesia tidak akan... Loh iya dong, Indonesia tidak akan hebat kalau rakyat masih melarat. Ya. Indonesia tidak akan hebat kalau misalnya dirawat kaum hianat. Indonesia tidak akan hebat kalau misalnya rakyat belum berdaulat. Salah satu contohnya misalnya gini, Indonesia tidak akan hebat kau jual Indosat. Kenapa Indosat? Indosat itu luar biasa, satelit. Betul. Tapi ada BUMN lain yang sudah dijual juga kan. Oh, tapi itu yang paling signifikan. Ya, itu yang paling signifikan. Iya, karena itu kan bagian dari itu yang paling LOI penting. dengan mertua penunggang kuda tadi itu. Gitu. Enggak. Itu yang maksud LOI yang dibuat dengan mertua penunggang kuda. Jadi tahun kita 97 sebagai bangsa menyesali itu terjadi. Dengan mertuanya penunggang kuda itu membuat sekian banyak perjanjian aset-aset mana yang harus dijual. Dan yang menandatangani itu ya tadi, ya Bang Ridwan, mertuanya penunggang kuda itu. Nah artinya bahwa jangan kita bicara sejarah tapi terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini kan boleh dong mengkritik. Misalnya pada zaman itu dijual lepas juga, bukan dijual. Lepas juga Pulau Sipadan dan Ligitan. Itu contoh. Kita kan tidak boleh satu jengkal pun tanah di Republik ini itu lepas kepada orang lain, apalagi kepada negara lain. Satu hal juga, ini tadi kurang nyambung. Artinya dikaitkan dengan mertua. Anak bapak aja kalau anaknya kenapa-napa atau orang tuanya bikin salah, jangan anaknya dong. Apalagi orang tua. Saya cuma mengingatkan bahwa kemudian Bu Henry, silakan. Oke, itu yang salah. Karena saya lihat teman-teman saya dari Gerindra senang sekali bersajak-sajak, mungkin berpuisi-puisi. Bikin puisi. Saya akan tutup satu statement saya mungkin malam ini. Menjawab sajak seekor ikan. Ini sajak dari sang pengelana sebagai balasan sajak burung Garuda yang berkisah tentang ikan-ikan di samudra yang sedang sibuk memilih punggawa dan raja. Alkisah si ikan hias merah kecil kerempeng namun lincah berenang di antara lembah-lembah, hilangkan seram menjadi indah. Sungguh si ikan hias merah itu lugu, berenang indah dan tak ragu, penuh restu ibu. Diikuti jutaan ikan teri bersatu padu, membuat jerih si ikan hiu. Ikan hiu sungguh makin mengkal, kian menjadi ikan hiu hilang akal. Moncongnya mencuit-cuit berteriak kesal, melihat ikan hias merah malah makin terkenal. Ikan hiu pun kumpulkan bala tentara, tak ketinggalan pamer kuda, keris di pinggang bak di medan laga. Sambil berseru, jauhi ikan hias merah, ikan penuh noda. Jutaan ikan teri pun tak gentar membela. Pun ikan hias merah berkata, aku tidak ada apa-apa. Ikan hiu terpaku jerih, diam 1000 bahasa. Dan itulah akhir dari jumpa kita di depan. Karena kita senang berpuisi malam ini. Kita akan jumpa minggu depan.